يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Jangan repot menghilangkan asap kalau api nggak dimatikan. Jelas sebabnya. Ini anak habisnya bandel Ustaz. Suka ngebentak adiknya. Awalnya ini anak nggak ngerti cara ngebentak. Cuma yang dia sering lihat orang tuanya ngebentak adiknya. Maka yang dia tahu cara membenarkan adiknya membentak. Kalau orang tua yang cerdas, ya dia akan ngomel sama adiknya. Ya, tidak dengan cara seperti itu karena dia tahu konsekuensinya si kakak pasti niru. Makanya kalau dia ngomel sama kakak, adik suruh keluar. Kakak sini, diomongin baik-baik. Supaya adik gak sok ngomel sama kakaknya. Tapi kalau adik mau diomelin sini, kakak lihat caranya. Ini cara ngomel sama adik. Kamu jangan begitu sayang, ya istighfar kamu. Contohin. Anak ini nyontoh. Lah kita gak pernah nyontohin. Sekali nyontohin ya mukul adik depan kakak. Ya besok kakaknya mukul adik. Pak, Bu, anak sih ya. Kita contoh begini nih. Pak, minjem handphone dong. Kita kasih aja. Ambil lempar nih. Anak nangkap gitu. Pak, minjem dong. Nih. Tangkap. Besok tanya sama dia. Nak, handphonenya mana? Dia akan ngelempar lagi. Karena yang dia tahu cara memberikan dengan cara melempar. Anak duplikator. Ya, makanya cara menyampaikan kebaikan ya dengan kelemah lembutan. Ya, Allah mencontohkan tidak ada dosa buat orang yang lupa, buat orang yang nggak tahu. Kalau anak ini lupa, anak ini nggak tahu, nggak ada hukuman, hukumannya dikasih tahu. Tapi kalau sampai dia berbuat salah, Islam ajarkan hukuman. Sampai Nabi mengatakan, "Lau anna Fatimah binta Muhammad sarakat, laqata'tu yadaha." Kalau Fatimah anak Muhammad mencuri, Muhammad yang potong tangannya. Karena ada hukum Islam. Dan itu nggak mungkin terjadi. Ya. Tapi kalau terjadi, ada potong tangannya. Kita bisa ngomong begitu sama anak. Nah, jangan suka mencuri. Allah Maha melihat. Ancamannya berat. Kalau kamu sering mencuri, diingetin mencuri, wallahi nak, dalam Islam ini nak bisa potong tangan kamu nanti. Masya Allah. Anak diingetin kayak gitu juga mikir. Ya nggak perlu ngasah pisau yang ngapain pak, potong tangan kamu, nggak usah gitu ya. Cuma ya dia harus tahu hukuman mencuri begini, hukuman berbohong begini, hukuman di Islam diajarkan semuanya. Ya. Masya Allah. Tapi sampaikan dengan bahasa yang lembut kepada anak kita. Taib. Kemudian yang ketujuh, penyayang. Ya, penyayang. Pendidik yang sukses itu adalah penyayang. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'. Ar-Rahimun yang maha penyayang. Yarhamuhumur Rahman. Orang kalau suka sayang, yang maha penyayang akan sayang sama dia. Irhamu man fil ardi, sayangi yang di bumi. Yarhamukum man fis sama', yang di langit mensayangi kamu. Ya kalau sudah pakai bahasa penyayang, ya memang landasannya sayang. Jadi dia akan membuat metode ketika menyampaikan pendidikan kepada anak. Makanya Ar-Rahimun tadi. Tiap anak beda karakter. Ada anak yang pakai isyarat aja paham. Udah, shh, diem. Ada yang mesti senggol dikit. Bisa diem gak? Gitu loh. Ada yang kadang-kadang mesti agak kencengan dikit. Diem. Gitu loh. Anak tuh beda-beda. Gak sama kalau orang tua mesti paham itu. Makanya kadang-kadang kalau ada satu anak yang super, ya orang tua suka fokus kepada satu anak yang Masya Allah gitu ya.
Anak yang lain suka komplain, mama, anak banyak mah, enggak cuma kakak aja mah, dikit-dikit kakak. Aku ngiri nih, kita ngiri nih mah, kan suka gitu ya. Mama suka condong ke satu orang saja. Biasanya mamanya suka ngomong, ya Allah mama tuh bukan condong ke yang satu, semua mama sayang. Cuma yang satu ini nih memang harus lebih. Kalian tuh isyarat aja paham, ini nih 4 rotan ancur masih gak paham-paham, betul. Sehingga kadang-kadang sayangnya mama itu kepada anak karena kekurangannya, bukan karena kelebihannya. Nanti kamu kalau sudah punya anak kamu bakal tahu nanti. Dan betul, ya kita nih orang tua akan cenderung sayang sama anak yang punya kekurangan. Karena sifat orang tua itu memiliki cinta sejati buat anaknya. Ya, kita orang tua nih akan punya kebiasaan menyiapkan maklum buat anak kita. Makanya orang tua segalanya buat kita. Ya, orang gak ada yang maklumin kita dengan kesalahan yang kita miliki. Orang tua kita menyiapkan maklum. 10 kesalahan yang kita perbuat, orang tua kita menyiapkan 11 maaf buat kita. Demi Allah. Ya. 100 maksiat pernah kita perbuat, orang benci ngeliat muka kita. Gak ada yang terima kalau kita nenamu. Orang tua kita selalu melentangkan tangannya. Sini nak, mamahmu, papahmu menyiapkan 101 maaf buat kamu. Masya Allah. Itu kita gak bisa merasakan kecuali kita jadi orang tua. Nah sekarang sudah punya orang tua nih. Di Muslim Holiday ini diingetin nih. Mumpung lagi begini nih, ayo. Ya kita ngelihat anak kita bermain ya. Kita bisa membagi waktu dengan cara belajar seperti ini. Wow. Ya jangan sampai sifat penyayang kita luntur karena lelahnya kita dengan dunia. Yang ke-8, pendidik yang sukses itu lunak dan fleksibel. Lunak dan fleksibel. Maksudnya gimana Tad? Lunak dan fleksibel Tad? Iya, karet, paham kondisi, fleksibel. Kayak air, masuk ke semua wadah muat. Bentuk tergantung wadah. Fleksibel lah. Apalagi kita punya tahu anak kita, manusia yang pasti berbuat salah ada kurang lebihnya. Ada kurang lebihnya. Dia akan berusaha memaksimalkan bahwa anak yang dia miliki ini adalah sosok makhluk yang pasti mengulang kesalahan. Maka kalau anak mengulang kesalahan, dia nggak lelah untuk mengulang, untuk mengingatkan. Dalilnya simpel kok. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Fa in lam yastati fa bilisani, fa in lam yastati fa biqalbi, wa dzalika ad'aful iman. Kalau kamu ngelihat kemungkaran, rubah dengan tanganmu. Rubah nak, jangan nak. Ya, atau rubah dengan lisanmu, pakai mulut. Sayang, enggak boleh kayak gitu dong ya. Allah ngelihat, malu kamu nanti sama Allah loh. Ingetin. Jangan dibikin musyrik di anak. Awas, kita bilangin mama abis loh. Bukan begitu. Biarin. Ya, mama videoin, mama kirim ke papa. Abis kamu dipukul. Anak jadi takut sama orang tua. Jelaskan sama anak tentang boleh tidaknya sesuatu dengan bahasa yang lembut dan fleksibel. Bisa ngomong di mana saja. Di ruang tamu boleh, di tempat sholat boleh. Sambil bonceng dia di motor boleh. Atau mungkin di mobil boleh. Malish. Enggak apa-apa. Ya, Masya Allah. Silakan. Lunak dan fleksibel. Ya, ntar, papa mau ngomong sama kamu di ruang kerja papa. Enggak usah begitu juga kali. Kayaknya mendidik itu kalau nggak di ruang kerja nggak enak Ustaz. Ini papanya makan behel kaku. Anak berbuat salah di mana, jelaskan di mana dia berbuat salah. Dia suka main kompor, cetak-cetak, resikonya kebakaran. Gitu ya. Jelaskan sini nak. Bahayanya gas, kena sambaran api akan membuat kebakaran. Nggak usah di kantor ngomongnya di situ. Suka lempar kulit pisang jatuh, ya jangan dibawa ke kamar. Jelasin, nih resikonya licin di tempat. Anak itu butuh klarifikasi, tapi dengan bahasa yang lembut. Ya,
ngelihat anak nggak pakai kerudung, omongin sayang sini. Tahu gak? Islam tuh agama yang memuliakan kamu sebagai perempuan. Ya, Allah bilang di Quran, Nabi bilang di hadis, jelas. Ya, kalau kamu mau mahal, indah, dimuliakan sama agama, muliakan dirimu nak. Tutup dirimu. Nggak bisa sembarangan salaman sama yang bukan mahram. Nggak bisa. Nggak bisa nak. Dulu orang mau salaman sama putri raja saja, nggak boleh semua orang salaman. Kamu lebih dari putri raja nak. Nggak boleh sembarangan. Oh Masya Allah. Oh gitu Pak. Iya. Ya, ini ada permen 2 nak. 1 buka, 1 jangan. Lempar dua-duanya ke tanah. Ambil sayang dua-duanya. Ambil. Nah, coba kamu rasain bagaimana rasa permen tersebut. Pasti dia pilih yang mana? Yang tertutup. Kenapa? Bersih. Nah kamu tahu kan tertutup itu bersih. Ajarkan seperti itu. Dalil akli, dalil nakli. Atau sesekali boleh ibu adakan pengajian di rumah. Atau panggil teman-teman ibu yang pakai kerudung. Sampai anak ngelihat, ya Allah mama teman-temannya cantik-cantik banget sih pakai kerudung kayak yang bagus kayak gini mah. Masya Allah. Anak ngelihat. Boleh, papa boleh. Panggil teman-temannya boleh. Boleh. Ya, supaya anak lakinya lihat mana teman ayahnya. Ya Allah ayah, teman-temannya Masya Allah gak ada yang ngerokok ya. Ya Allah azan berkumandang ke masjid semua. Anak butuh begitu. Ya, jangan cuma diomongin, diingetin lah. Pendidik yang sukses tahu itu. Lunak dan fleksibel. Yang ke-9, pendidik yang sukses itu tidak mudah marah. Ini kadang-kadang kita modal marah, modal mukul, modal bentak-bentak, pengen jadikan anak penghuni sorga. Ini anak akan tertanam, bakal punya anak, dan dia bakal praktekkan seperti itu. Anda telah menyebarluaskan cara-cara yang tidak islami. Saya bingung Tat, anak saya yang pertama bentak adiknya. Ya iyalah. Ini anak gak ngerti cara ngebentak. Kamu suka ngebentak adiknya depan dia. Yang dia tahu cara ngomong sama adik kayak mama ngomong, kayak papa ngomong, ngebentak. Saya bentak dia. Jangan salahkan anak. Abis saya capek, saya lelah. Ustaz, bodoh amat. Betul. Masalah capek, lelah itu kan masbuloh. Masalah buat loh, betul. Tapi gak bisa dimaklumi kalau mencontohkan yang buruk sama anak. Gak bisa. Kayak ayah minta dispensasi. Hari gini Ustaz nyari yang halal. Yang haram aja susah Tat. Makanya kadang-kadang saya mau yang haram saya sikat Tat. Konvensional kayak ini kayak. Seenaknya dia ngomong. Hey, kulul lahmin nabata min sukhtin anaru ahakubi. Itu setiap daging yang tumbuh di badan anak kita melalui hal yang haram, neraka lebih berhak. Disiplin Pak, kita laki-laki Pak. Istri gak lihat, orang tua kita gak tahu. Allah Maha tahu Pak. Jangan sampai nyari uang yang syubhat, apalagi yang haram. Itu modal dasar anak jadi orang-orang mulia. Karena gak ada ulama besar dengan uang haram. Gak ada. Disiplin itu. Dan jangan sampai kita kerja melalaikan sholat. Kenapa? Fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Allah katakan wail. Sekarang kalau Allah bilang celaka nih orang yang sholat. Kenapa? Mengulur waktu sholat. Kira-kira berkah gak hidupnya? Gak. Disiplin Pak. Sesibuk apapun kita laki-laki di luar. Demi Allah. Ya, kita pendidik buat anak-anak kita. Jangan menggampangkan sholat Pak. Orang bisa kita bohongin, Allah Maha tahu. Ya ibu juga sama. Jangan gara-gara urusan rumah tangga, dapur, kerjaan rutin, sampai sholat diulur-ulur, jangan. Ya, ndak berkah orang yang mengulur waktu sholat. As-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Ya, jangan. Yang ke-9, jangan gampang marah. Maka dikatakan marah dengan anak didik justru akan memperburuk keadaan. Menjadi seorang pendidik harus bisa memposisikan diri kepada bagaimana marah yang baik. Bukan berarti kita nggak boleh marah, boleh. Asal punya alasan. Ya,
marah, cemburu itu dalam Islam. Dulu Sa'ad bin Ubadah mengatakan, aku akan memenggal kepala laki-laki yang ngomong sama istriku. Sahabat yang lain bingung, kata Nabi, atajabuna bi ghayarati Sa'ad, kamu takjub dengan marahnya, cemburunya Sa'ad. Ana aghyaru minhu, aku lebih cemburu, kata Nabi. Wallahu aghyaru minni, Allah lebih cemburu dari aku, katanya. Kenapa? Karena kecemburuan dalam hal yang negatif. Makanya Allah haramkan kemaksiatan zahiran wa batinan. Karena Allah Maha cemburu. Nabi juga sama, kita juga sama. Boleh kita marah, boleh. Apalagi masalah sholat. Kamu tahu nak, kalau kamu nggak sholat, al-ahdu bainana wa baina syirik wal kufur tarkus sholat. Yang membedakan antara kita dengan kafir musyrik sholat. Sholat yang penting. Bukan maunya kita. Dia ngotorin ubin, dia basahin rumah anak. Laibun walahun, emang kerjaannya main-main. Yarta wa yal'ab, kata Nabi. Anak yarta wa yal'ab. Kerjaannya main-main. Ya main-main namanya anak, pengen begini, pengen begitu. Jangan salahkan. Untuk begitu kita bisa ngamuk. Untuk sholat kita nggak ngamuk. Ajib. Kita pengen anak tumbuh dewasa dengan kalem. Anak nggak bisa diem, ya Allah. Ini anak cerdas. Saya pengen anak ini diem, sakit. Lalu anak kan aktif. Pengen coba ini, pengen coba itu. Selama wajar ya males. Maklumi. Dia coret-coret tembok ya diingetin. Ya mama yang salah, papa yang salah nggak ngasih kertas. Di kertas aja nak. Kita nggak pernah ngasih kertas tapi ngelarang dia nyoret tembok. Salah. Apalagi mukul tangan dia. Astagfirullah. Nanti dia besar, dia yang bakal cat rumah kita nanti. Nggak usah dipukul, salah sekali. Maka nggak nutup kemungkinan nanti dia punya anak, dia bakal pukul tangan anaknya. Kenapa? Yang dia contoh seperti itu. Atau mungkin nanti kita kayak anak-anak bisa dipukul tangan kita sama dia. Karena banyak yang curhat sama saya juga. Banyak zolim sama orang tua tadi, hari tuanya. Orang tua saya kayak anak kecil tadi, saya bentak-bentak tadi. Ya Allah saya dosa tadi ya. Kenapa? Karena yang dia lihat dulu orang tuanya bentak dia. Hati-hati loh. Ya ini pendidik yang sukses nggak seperti itu. Ya nggak akan pernah datang kebaikan dengan cara yang dimurkai sama Allah. Ya. Karena yang namanya marah itu dari syaitan. Syaitan dari api. Kata Nabi kalau orang marah, wudu. Kalau berdiri duduk. Duduk berbaring. Jangan dilampiaskan. Dan gak ada satu kebenaran pun yang landasannya marah. Dulu Ali bin Abi Thalib perang melawan musuhnya. Ya dari waktu duha hingga menjelang asar. Kebayang capeknya dia main pedang. Musuhnya udah jatuh, tinggal ditebas lehernya gak jadi. Orang bingung kenapa Ali? Ini musuh buang ludah ke muka saya. Terus saya emosi. Terus saya nggak potong lehernya. Kebayang nggak? Jadi Ali itu main pedang, perang nggak emosi. Tinggal tebas nggak jadi karena memang musuhnya buang ludah ke muka dia. Saya emosi dan saya nggak pernah membunuh orang karena emosi. Dahsyat. Kalau kita di posisi Ali, mutilasi. Betul. Gue nggak mau motong, cuma dia buang ludah tadi ya. Jadi saya habisin sekalian. Itu levelnya kita tuh. Kebayang tidak? Makanya Allah ridho sama mereka. Ada cara lain? Ada. Makanya jangan ngayal punya anak banyak. Ya Allah. Emosi aja nggak kontrol, pengen anak bererot. Penghuni sorga nggak gede dengan makian dan cacian. Gak ada. Buka satu kitab ulama, silsilah tentang ulama. Gak ada ulama yang besar, mulia, karena dimaki-maki gak ada. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Islam ini agama yang menekankan sekali. Makanya ditekankan yang ke-9 seperti itu. Yang ke-10, apa yang ke-10? Menjaga kedekatan namun berwibawa. Pendidik yang sukses, menjaga kedekatan namun berwibawa. Artinya gini, dekat namun wibawa. Jadi ada saatnya kita tegas sama anak. Ada saatnya kita wibawa sama anak. Ada saatnya kita main-main.
sama anak main-main. Ya, ayah yuk kita main tembak-tembakan, ayo. Dol, ayah mati. Mati dah, kapan lagi sih mati? Aku menang. Wih, ayah kalah. Kamu hebat banget sih. Kan asik. Ini enggak, ayah, dol. Ayah enggak mempan ya. Ayah ikut perguruan anti tembak. Nih ayah kaku bener sih. Masya Allah, masa mesti tembak beneran baru mati ya. Ya belaga mati ya. Balapan lari sama anak. Nggak usah beneran. Sampai kamu nggak pernah bisa mengalahkan ayah. Nggak usah begitu. Belaga kalah. Jadi anak seneng. Aku menang. Wih hebat banget sih ayah kalah. Tuh anak seneng. Iya. Ya fleksibel. Tapi lagi seru-serunya main. Allahu Akbar. Udah berhenti. Kenapa ya? Sholat. Ya. Anak takut. Ya siap. Ada saatnya seperti itu gitu loh. Ya kita puji anak. Kita main-main sama anak. Wah, saya paling seru tuh kalau di rumah. Ada anak kecil. Anak saya paling kecil. Non si Salma itu. Sofia. Itu kalau mau tidur maunya main tenda-tenda. Hatta di kamar hotel.